Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Cancer 15 sampai 30 Juni 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonetan juga tidak akan 100% ya, seperti itu. Mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Nah, sebelumnya saya akan selalu menawarkan madu karomah, produk tetap saya. Ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 90.000 ya teman-teman. Dan ini minyak wangi aura sama produk tetap saya. Ini harganya 85.000, isinya 30 ml ya. Dan ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini saya khususkan untuk asihan, agar disenangi banyak orang, kelancaran pekerjaan ya, dan juga bisa buat usaha dagang seperti itu ya teman-teman. Semoga ini cocok buat kalian semua. Silahkan hubungi saya via WhatsApp bagi kalian yang memang berkenan untuk membelinya ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat, seperti itu ya. Dan itu biayanya sekitar 100.000. Misalnya mungkin kehidupan masa tuanya itu seperti apa, tapi garis besarnya aja ya teman-teman. Kalau detailnya kalian yang akan mengalami. Kehidupan zodiak Cancer 15 sampai 30 Juni 2022. Banyak ya dari kalian sepertinya merasa kelelahan, merasa sendiri, merasa nggak tahu harus bagaimana. Kadang-kadang merasa nggak berdaya untuk mencapai sesuatu yang kalian harapkan juga. Mungkin udah banyak upaya yang telah kalian upayakan ya, tetapi pelan tapi pasti. Ada yang mulai membuahkan hasil, ada juga yang masih stuck di tempat. Ini memang butuh kesabaran yang luar biasa teman-teman ya. Ketika kita dikasih kehidupan yang memang seperti banyak yang tertutup untuk kita, itu membuat kita memang merasa di titik terendah dalam kehidupan, merasa paling sendiri, paling menderita, padahal mungkin banyak orang yang lebih menderita dari kita. Dan itu pemahaman kehidupan yang memang harus kita pahami untuk membuat kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mampu menghadapi apapun di kedepannya ya, dalam kehidupan ini. Tetapi di sini kejadian yang tadi saya jabarkan itu ada yang udah terjadi, ada juga yang sedang terjadi, ada juga yang akan terjadi, tapi mungkin tidak akan lama kejadiannya ya, gitu, seperti itu. Tetapi ada dari kalian yang udah bisa melewati semua ini, seperti mulai terbuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka, banyak tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, ataupun ada peluang-peluang yang buat kalian akan ada pengembangan diri ke depannya. Dan kalian harus banyak belajar teman-teman untuk mencapai ini, karena sepertinya apapun yang akan kalian dapatkan itu memang butuh pembelajaran, karena butuh skill atau kemampuan tertentu di bidang masing-masing ya. Dan itu membuahkan rezeki atau seperti membuahkan kepercayaan seseorang atau perusahaan tertentu untuk mengajak bergabung dengan kalian atau mengajak kerjasama. Dan di sini kalau kalian mampu untuk itu, banyak pengembangan diri yang akan datang kepadamu. Kalau kalian istilahnya punya planning ke depan, kira-kira harus seperti ini, harus seperti itu, dan kalian bisa menggapai itu dan bisa mewujudkannya, itu akan membuahkan rezeki yang besar.
atau pencapaian yang istilahnya mulai berkembang, mulai diakui banyak orang. Ini ranahnya banyak. Ini bisa di bidang usaha, di bidang persentase, di bidang seperti apa ya? Ini seperti jasa, di bidang kemampuan kalian yang memang diakui oleh orang lain dan itu membuahkan rezeki, banyak hal. Tetapi ini butuh benar-benar perjuangan yang luar biasa dan juga pembelajaran hidup yang luar biasa dan juga pembelajaran dalam hal yang memang kalian alami saat ini. Misalnya di bidang hukum, di bidang ternak, misalnya di bidang seni, di bidang apapun. Ya, teman-teman. Dan di sini memang kalian udah mulai bisa istilahnya menjelaskan kepada orang banyak nih, saya mampunya di sini nih, saya bisanya di sini nih. Nah gitu, kalau kalian istilah membutuhkan ini, saya bisa, mungkin udah seperti itu ya. Ini sebenarnya dalam banget artinya, karena seperti sesuatu yang memang tadinya penuh kekecewaan atau ada di titik kehancuran, ini mulai bangkit kembali atau masih mengalami hal ini. Tetapi kalau kalian mampu dan bisa istilahnya mewujudkan apa yang kalian impikan dengan kerja keras, dengan belajar, dengan kemampuan kalian, ini bisa merubah kalian jadi orang yang lebih beruntung dari sebelumnya. Tetapi memang harus dari tangga ke tangga sih teman-teman ya. Nggak bisa ujuk-ujuk ke tangga 10, ke tangga 20 dari satu dulu. Kita ngebahas ini yuk, keuangannya ya. Ini kayaknya keren nih. Keuangan zodiak Cancer di 15 sampai 30 Juni 2022. Ini ada dua versi juga teman-teman. Saya jabarkan satu versi ya. Versi pertama, banyak dari kalian yang namanya semakin dikenal orang karena kemampuan kalian, karena kecerdasan kalian. Jadi bukan hanya rezeki yang berlimpah, tetapi kemampuan kalian, pokoknya kemampuan kalian, apapun yang kalian istilahnya kuasai, itu benar-benar bisa mulai dilihat orang dan orang mengakui bahwa kalian tuh mampu di bidang masing-masing. Dan itu membuahkan istilahnya nama baik yang atau penghargaan, sehingga banyak orang yang menghargai kalian bisa karena kemampuannya, karena bisa juga karena finansial kalian semakin meningkat, bisa juga kalian semakin dewasa, hidup kalian semakin makmur, mungkin seperti itu. Atau kalian punya power tertentu di bidang kalian masing-masing, misalnya di perkantoran, di usaha, atau di kemampuan tertentu yang memang udah ahli dan orang lain tuh seperti membayar kalian tuh cukup mahal untuk itu ya. Seperti itu. Jadi ada banyak perubahan-perubahan besar yang akan datang kepadamu, dan itu membuat kalian tuh banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur, karena apapun yang kita miliki, kalau bukan apapun yang kita miliki ya, apapun yang kita bisa, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kita harus ingat di situ ya teman-teman. Mungkin kalian akan ada jadi seseorang yang memang ahli di bidangnya masing-masing, misalnya ahli arsitek, ahli seni misalnya ya, ahli hukum misalnya, ahli pertanian mungkin seperti itu. Atau misalnya kalian tuh ahli akunting, misalnya ahli, pokoknya ahlinya gitu. Dan itu membuat kalian tuh punya power tertentu dan menghasilkan rezeki. Kalian juga punya istilahnya kedudukan tertentu atau merasa ada kenyamanan dalam kehidupan yang berhubungan dengan finansial atau karir yang semakin meningkat. Mungkin ada dari kalian yang punya ranahnya cukup besar ya, jadi ada bawahan yang memang ada dalam naungan kalian. Mungkin kalian kepala divisi apa, manajer atau apapun itu ya, seperti itu teman-teman. Tapi yang kedua versi ini, sepertinya kalian itu harus melepaskan beban di dalam pundak kalian yang mengakibatkan langkah kalian itu terhambat ya. Karena apa? Karena kalau kalian terus mengingat masa lalu, kehidupan masa lalu, apapun itu, kesalahan orang lain atau kesalahan diri kalian sendiri, tanpa kalian berintrospeksi, itu sia-sia teman-teman. Kalau hanya diingat, justru akan menghambat langkah-langkah kalian untuk maju ke depan. Jadi yang baik itu
Jadilah introspeksi yang baik untuk diri kalian sendiri, entah karena kesalahan kalian atau kesalahan orang lain. Jadikanlah pembelajaran hidup untuk ujian kehidupan, membuat kalian tuh semakin berkembang, semakin tenang hidupnya, semakin sabar dan semakin kuat menghadapi apapun dalam kehidupan kalian, semakin kuat untuk meraih mimpi kalian. Walaupun mungkin ada yang pelan tapi pasti tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasil, pasti ada hasilnya, entah besar atau kecilnya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Yang penting kalian berusaha terus, jangan pantang menyerah. Karena di sini kalian seperti kelelahan secara jiwa, pikiran, bahkan juga fisik ya. Tetapi kalau terus-terusan kalian di titik seperti ini, tidak kalian mau merubah ke energi yang jauh lebih baik lagi, dengan pemikiran yang positif, dengan prasangka yang baik dalam kehidupan kalian ataupun kepada Tuhan, kalian kelamaan di titik yang kurang baik, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi ini titik kalian ada di mana, silahkan sesuaikan, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Pasti ada pelangi setelah hujan, yakin. Tidak ada kesedihan yang seumur hidup, tidak ada juga kebahagiaan yang seumur hidup. Itu silih berganti. Yang penting kita mengimani dan menjalankannya. Kalau kalian di titik ini misalnya ada masalah keuangan, kebangkrutan, utang piutang atau bahkan perceraian, mungkin memang ini cobaan hidup, tapi tetap harus berintrospeksi diri. Mungkin ada kesalahan kita atau kesalahan kalian yang pernah kalian lakukan, dan itu harus diperbaiki. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas asmaranya yuk. Memang benar teman-teman, kalau jodoh manusia itu lebih dari satu kali. Ada banyak yang memang takdirnya lebih dari satu kali, mungkin lebih dari 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi maksud saya diperbaiki ini, mungkin kemarin egonya terlalu tinggi, sekarang lebih, kalau punya pasangan ini mungkin lebih sabar lagi, mungkin seperti itu ya, begitu kurang lebihnya. Kalau masalah takdir jodoh itu mah urusan Tuhan. Kita ngebahas yuk yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini kita ngebahas yang berpasangan dulu. Banyak dari kalian yang semakin seimbang, memberi dan menerimanya semakin seimbang. Kalian juga udah punya planning ke depan, kira-kira tujuan hidup kalian tuh secara berumah tangga ke depan tuh seperti apa, tujuannya bagaimana, entah tentang pendidikan anak-anak, entah tentang kehidupan kalian sendiri, ataupun secara materi atau masa depan kehidupan rumah tangga kalian. Tetapi di sini kalian juga harus yakin, ketika kalian mau berusaha, mau bersabar menghadapi proses kehidupan kalian, entah naik turunnya ya, ada kebahagiaan yang akan datang kepadamu, karena keseimbangan jiwa akan diiringi dengan keseimbangan rezeki. Ketika kalian udah mulai bisa mengimbangi kehidupan ya, naik turunnya juga dinikmati, disyukuri, tetap mau berusaha, tetap bekerja keras, otomatis keharmonisan juga semakin terjaga. Karena apa? Karena mungkin udah jarang sekali untuk saling menyalahkan. Yang ada itu saling kompak, saling menyayangi, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan terus berintrospeksi diri pastinya ya, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya secara kebahagiaan yang berpasangan ini seimbang atau tenang, walaupun memang rezeki mah ya kadang-kadang suka naik turun, itu mah biasa ya, seperti itu. Kita ngebahas yang single. Yang single ini seperti akan ada kabar baik yang datang dari seseorang ya, dari keluarga atau dari orang yang jauh di sana ya. Baik kalian yang lagi LDRan atau lagi ada rencana untuk tunangan, untuk ketemuan, untuk apapun, ini sepertinya akan terlaksana. Baik kalian yang akan, mungkin yang selama ini LDRan jauh ya, seperti itu akan ketemu, mungkin kok ada komitmen yang lebih pasti, lebih jelas. Bagi yang belum berkomitmen ya gitu,
Tapi ada juga dari kalian ini ada kabar baik, sebenarnya akan ada seseorang yang akan datang dalam kehidupan kalian, dan itu membawakan cinta yang tulus, atau akan ada pertunangan. Kabar baik berhubungan dengan asmara ya. Tetapi kalau secara finansial atau kehidupan, sepertinya akan ada kabar baik. Baik kalian yang lagi mencari pekerjaan, sepertinya akan ada interview yang memang diajak bergabung ya, atau lolos diterima bekerja. Atau ada juga seperti ada seseorang yang ngajak kerjasama, dan ini memang akan membuahkan hasil, walaupun nggak langsung banyak, tapi pelan tapi pasti berkembang, asal kalian mau sama-sama berusaha dan mengembangkan. Kalau kalian di bidang media sosial atau apapun itu ya teman-teman, seperti itu. Dan akan ada yang bertemu dengan seseorang yang memang ada indikasi itu jodoh. Ini bisa orang lama atau orang yang udah kalian kenal ya, bukan berarti mantan. Bisa juga ini orang baru. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini energinya sama. Akan ada kabar baik yang akan datang kepadamu. Ini berhubungan dengan komitmen yang pasti. Mungkin akan ada pernikahan, akan ada pertunangan, akan ada pertemuan yang melibatkan dua keluarga ya, seperti itu. Atau di sini kalian tuh seperti mulai seimbang atau semakin seimbang dalam meraih mimpi dan kehidupan kalian. Ini bisa berhubungan dengan promosi jabatan, kabar baik berhubungan dengan kerjasama, atau ada kerja keras yang membuahkan hasil, dan itu membuahkan kenyamanan secara materi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan mana yang terjadi dalam kehidupan kalian, karena sekali lagi saya selalu berulang-ulang menekankan kepada teman-teman, apapun yang saya sampaikan ini bukan kehidupan satu orang. Jadi silahkan mana yang cocok di dalam kehidupan kalian, yang mana gitu, yang mananya nih. Nah, seperti itu ya. Dan terima kasih, selalu dukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, sehat terus ya, dan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Dadah.